Tiba-tiba nongol lagi Itel P55 NFC. Kemarin udah ada Itel P55 5G 1,6 jutaan, udah 5G pakai Dimensity pula, tuh 400 ribuan, main game juga lebih enak, video rekam 2K juga lagi. Masih kurang puas ngebantai Redmi 13C sama Poco C65 kemarin. Gokil ya. Nah ini mulai dari 1,4 juta kurang 1000 buat yang 828 GB dan 1,6 juta kurang 1000 buat yang 8256 GB. Bener-bener dipepet semua sama harga sejutaan, biar Xiaomi bahkan brand lain itu kesulitan buat jualan. Nah jadi nih ya, sekarang kalian yang punya budget beli handphone sejutaan di tahun ini siap-siap bingung dan cari rekomendasi handphone terbaik, karena handphone sejutaan sekarang udah banyak banget. Belum juga kemarin ada Tecno Spark 20 harganya sama-sama sejutaan. Ya sebenarnya sih kalau lu nggak kuat sama Genjutsu Oppo ya ujung-ujungnya lu bakal beli Oppo lagi sih ya. Ya balik lagi ke Itel P55 NFC. Sebagus apa sih? Sejauh apa sama si 5G ini? Apakah tetap worth it? Sebenarnya sih gua sebel ya sama Itel ya, tapi nggak apa-apa juga sih. Nah, gua sebelnya itu kenapa NFC-nya ini nggak ada di 5G-nya, malah dibedain lagi handphonenya. Nah yang ini ya agak why gitu. Ya terus juga RAM-nya yang ini 8 GB. Lu tahu kan P55 5G berapa RAM-nya? Dan satunya lagi kamera depannya ini udah pansol, yang ini belum ya. Ya walaupun nggak ngaruh ke fungsi atau gimana ya, jadinya ya gimana gitu ya. Cuma yang pasti lu jangan komplain ya pakai alasan gua buat ngata-ngatain Itel. Yang pasti kalau semuanya dijadiin satu ke Itel P55 5G ini, yakin gua 100% nggak bakalan dapat harga sejutaan kayak gini. Ya dong. Jadi sih ya udah kelihatan jelas perbedaan antara P55 NFC dan P55 5G-nya itu handphone yang kayak gimana. Ya sebenarnya sih ini lebih cocok jadi seri pembaruan S23 gitu ketimbang dari seri bawahnya P55 5G. Nggak percaya? Apa masih bingung ya? Yakin kalian pasti bingung. Makanya sekarang kita bahas dulu aja soal handphone ini dulu. Jangan dibanding-bandingin. Dari desain memang jelas ini jadi ciri khas Itel dengan 3 buah boba besar untuk kamera serta flashnya dengan setup kamera 50 megapiksel plus kamera gimmick plus flash yang hasilnya sih ya cukup biasa aja. Yang makin kesini gua mau kasih catatan ke Itel dan grupnya untuk merapikan processing fotonya yang terkadang itu aneh banget. Dan kok bisa kayak begini? Walaupun ini masih sejutaan, ya buktinya sejutaan lain pun udah mulai oke buat hasil fotonya. Itel dan grupnya sering banget gue temuin fotonya itu over sharpening dan over contrast juga. Jadi kadang bikin gak nyaman lihat fotonya yang terlalu artifisial dibanding ke natural looksnya. Dan juga mode AI-nya kadang tidak terpakai, kayak over process, jadi buat awan pun malah jadi pecah-pecah. Kejadian yang sangat jarang terjadi di handphone lain ya. Kalau mode malamnya ya masih cukup kepake lah buat lu mendapatkan informasi foto yang lebih baik lagi. Not bad sih menurut gua. Kalau soal video ya simple sih. Cuma nanti aja kita bakal balik lagi ke desain handphonenya dulu. Desain handphonenya dulu ya. Nggak nyadar nih gua tiba-tiba bahas hasil fotonya sekarang gitu ya. Lanjut, buat body ini pakai bahan plastik ya. Dengan finishing yang sama oke, keren dan menarik, kayak ada pelangi-pelanginya kalau kita goyangin dari sisi belakangnya. Lalu sih sampingnya flat aja. Dia juga punya dua warna, Aurora Blue kayak yang ini dan juga ada Moonlight Black ya, biru dan hitam. Digenggam ya juga udah enak kayak handphone lainnya juga yang otaknya begini, dan gak ada masalah juga buat yang satu ini. Udah ideal maksud gue dari segi penggunaan. Port juga standar kayak handphone yang lain dengan SIM card yang non hybrid 2 nano SIM 1 micro SD card. Lalu untuk speakernya juga udah jelas mono dengan pengecasan yang sudah Type C ya. Secara desain body handphone itu ya udah jelas ini pembaruan dari S23 banget. Masih mirip, bahkan kamera BAM-nya kayak S23 Plus, kayak gimana gitu ya. Ini gue bakal pelan-pelan ya ngomongnya. Jadi kalau gue bilang ini adalah S23 Plus ya, dan ini S23, ini bisa nih sebenarnya peningkatan yang jelas gitu ya dari spek dalamannya maksud gue. Tapi kalau gue bilang ini S23 dan ini S23 Plus, bisa juga jadi versi ngotaknya gitu. Yang ini kan curve ini downgrade gitu jadi kotaknya. Dan malah ini jadi lebih nggak cocok bandingin sama P55. Dari desainnya jauh gitu ya, iya nggak sih? Ya udahlah ya, ini tetap Itel P55 NFC gitu kan. Lanjut dari segi layar, masih tebal bezelnya, resolusi masih SD Plus dengan refresh rate 90Hz punya, dan kamera depannya itu udah pansol. Tingkat brightness-nya juga udah cukup, tapi mereka nggak kasih tahu berapa nits maksimalnya, dan sudah ada fitur auto brightness juga udah oke. Buat sejutaan sih masih bisa lu manfaatin buat pakai harian, buka sosial media, dan main game tipis-tipis. Ini yakin sih, buat gua main game masih cukup ngangkat. Lihat Itel S23 aja, nanti kita tes juga. Paling minus
FPS-nya ya kurang tajam aja karena resolusinya masih di HD+. Secara out of the box dia juga udah pakai Itel OS 13 basis Android 13 ya, OS yang udah cukup bisa lo pakai harian, yang udah aman juga, tinggal pakai aja nggak ada masalah. Cuma memang minim fitur ya dari si Itel-nya. Plus dia juga udah punya dynamic bar, lumayan juga buat informasi tambahan. Terus juga untuk bloatware-nya masih ada. Iklan sangat-sangat jarang muncul juga, jadi udah oke. Dan gue dapet info nih, sekarang Itel ini ada penambahan durasi update software-nya sampai 1,5 tahun. Apakah security patch kah? Ya gue belum tahu sebenarnya. Dan buat pengetesan performance-nya di Antutu V10 ini dapat 260 ribuan, Geekbench 6-nya itu di single 375 dan multinya di 1396. Watt life-nya dapat di 425, slingshot-nya 1475 dan stabilitasnya dapat di 98%. Sedangkan untuk CPU stress test-nya selama sejam itu anteng di atas performance-nya, cuma sekali ada palung bawah gitu ya, namun langsung bounce back lagi. Di pengetesan gamenya kita juga udah menggunakan fitur iBoost Itel dari game pertama yaitu Mobile Legends. Di smooth high dapat suhu di 38 sampai 39 derajat Celcius. Dan permainan selama 40 menit cuma makan 9% aja dan rata-rata FPS ya dapat di 55 FPS. Buat Mobile Legends kita kayak biasa ya, pakai settingan masuk akal aja di smooth high. Hasilnya ya sandaran aja, walaupun lo lihat grafisnya naik turun ya, tapi itu bukan turun yang melesat ke bawah. Masih aman bahkan waktu War Turtle atau Lordnya. Tes hero kita pakai Hero Alice. Selain lagi buff ya, hero ini juga lumayan butuh timing yang pas, jadi cocok juga buat sekalian tes layarnya. Ya so far aman-aman aja, suhunya juga adem, ada audio jack juga kalau lo butuh main sambil ngobrol di game ya. Tinggal colok aja. Kalau game kedua yaitu PUBG, settingan Smooth Ultra, dapat suhu di 39 sampai 40 derajat Celcius dan permainan selama 30 menit cuma makan 8% aja dan rata-ratanya dapat di 37 FPS. Kalau buat PUBG ini ada gyronya, tapi yang gak usah dipakai karena nggak responsif. Walaupun nilai plus juga ada, kayak sekedar apresiasi ke Itel aja bisa kasih gyro di sejutaan. Kalau experience-nya sih udah mirip sama kayak Itel S23 dan jauh lebih enak dibanding S23 Plus yang mentok di 20 fps. Dan satu lagi, button volumenya gua rasa emang si Itel ini yang paling oke buat gripnya dibanding Transient yang lain. Jadi kalau lo mau aja ada ala-ala handphone gaming ya, fitur magic button ini bisa lo setting, tombol volume up-nya bisa dipakai buat firing atau scope, bisa juga sebenarnya dipakai buat scope ataupun firing. Kalau tangan lo kayak pemain basket ya silakan aja. Nah, pemain basket. Oh. Yeah. Nah, game ketiga, Genshin Impact. Settingan lowest 30 fps. Suhunya dapat di 41 sampai 42 derajat Celcius. Dan permainan selama 27 menit cuma turun 7% aja, dapat rata-rata FPS di 26 fps. Nah, main Genshin Impact jelas lah ya, experience jauh lebih nggak enak daripada P55 yang standaran. Tapi buat pindah mapnya cepat, buat rendering pohonnya juga oke, walaupun bikin stuttering. Tapi bukan yang drop ke bawah sampai 10 fps-nya ya. Sebenarnya dari SoC-nya aja sih udah ketebak. Feels-nya itu kayak Itel S23 yang sekedar bisa aja, nggak kayak super kayak si P55. Untuk suhunya pun juga masih termasuk aman, masih di 41an derajat Celcius, bukan yang bikin tangan kepanasan. Tapi ya kalau lo mau pakai buat grinding tipis sih ya masih oke. Ya by the way buat gamenya pun kita tes quest harian, nah sama ya jalan-jalan aja. Menurut gue sih ya bisa aja, sekedar bisa gitu ya. Nggak sespesial P55 yang 5G, tapi kan seri NFC ini beda segmen handphone juga. Jadi ya oke lah ya. Ya jadi di pengetasan gamenya lagi-lagi sama kayak yang lain, handphone ini masih mumpuni buat main game, aman tanpa banyak patah-patah ya karena layarnya masih di HD. Walaupun disayangkan juga belum Full HD, tapi di kondisi seperti ini penggunaan HD, resolusi HD itu ya adalah sebuah keuntungan. Framenya ya lebih ramah lah ya, nggak naik turun parah, sama suhunya pun jadi lebih anteng. Di Unisoc loh ya ini chipsetnya. Secara konektivitas jelas nggak 5G, masih 4G aja tapi udah ada NFC. Ini fitur yang penting di tahun ini juga, wajib ada hampir setiap handphone sekarang, apalagi buat penggunaan di perkotaan. Kalau lo Bluetooth dan Wi-Fi juga udah aman. Kalau baterainya di kapasitas 5000 mAh, tech bala buat dipakai seharian penuh. Pengecasan juga lumayan, standar sejutaan di 18 watt punya. Dan untuk sensornya ya esensial aja. Gyro virtual ya udah gitu ya, namanya juga sejutaan, dan GPS-nya pun juga udah cukup akurat buat dites jalan, juga udah aman kok. Sama yang terakhir, lanjutin soal kamera. Dan bahas singkat sedikit soal kamera depan, dia itu punya spek di 8 megapiksel dengan front flash juga. Hasilnya standar, selama ada pencahayaan yang cukup, hasilnya pun juga udah cukup bagus kok, menarik. Dan videonya yang ini terbatas di Full HD 30 fps aja, standar, masih sangat wajar. Nah secara videonya sebenarnya udah aman, nggak ada getar-getar juga ya, memang belum ada stabilizernya. Cuma somehow gue sih nggak menilai hasilnya jelek ya. Paling yang perlu diimprove sih itu di bagian audio mic-nya aja. Soalnya suaranya tuh masih mentah gitu, tanpa processing, reduce noise atau apa gitu. Jelas juga sih, ini handphone masih cuma ada satu mic aja.
bawah payung ya. Cuma langsung kelihatan gimana dia langsung ke highlight ke muka, cuman bagian belakangnya kuring gitu. Nah ini soalnya gue pakai payung karena hujan nih parah banget sih. Dari tadi pagi bro hujan bro, gak kelar-kelar. Cuman ya ini udah nih Full HD 30 fps, gak banyak gimmick kayak ada mode SDR, gak ada ada kayak stabilizer juga nggak ada gitu. Cuman satu-satu komplain gue adalah tolonglah mikrofonnya lah. Menurut gue agak-agak robotik sih. Cuman ya inilah persaingan 1 juta gitu. Cuman kayak karena kemarin brand kompetitor ada mic-nya bagus, jadi kayak masih gue masalahin sih soal mikrofon tuh, mohon maaf aja. Nah, coba kita hujan-hujanan sebentar. Ya gitulah kira-kira hasil vlog gitu, kamera depan. Apakah jelek? Ya biasa aja, super biasa dan agak-agak kurang sih, mohon maaf aja itu ya. Ya sudahlah, karena harganya murah jadi lagi dimaafkan mungkin, cuman jadi penting aja sih, jadi catatan sendiri buat itel Indonesia. Semoga didengar. Mending kita langsung balik ke studio. Let's go. Jelas itel P55 NFC, HP ini melengkapi apa yang gak ada di itel P55 5G ini. Ya bener, melengkapi suatu hal yang jika 5G-nya itu ada, mungkin harganya itu bakalan lebih mahal dari yang sekarang ini. Ini handphone menarik, apalagi dari line up-nya itel sendiri. Menurut gue ini menjadi lebih casual serinya, yang udah jamin aman dipakai kerja sehari-hari. Tapi ditanya kalau ini seri murahnya yang 5 juta, yang 5G-nya juga enggak, karena satu sisi ada yang dikorbankan, dari sisi yang lain ada yang di-upgrade juga. Jadi ya P-series kali ini tuh ya jadi kayak pilihan aja, lo mau yang mana nih? Mau punya performa kencang ya P55 ya, karena dia pakai teknologi chipset yang lebih baik juga, silahkan juga. Ini varian 5G juga. Sedangkan kalau mau yang casual tapi fiturnya bisa dibuat harian udah komplit kayak ini, dapat NFC ya dong, ya lebih cocok kayak gitu. Dan soal RAM, kenapa ini 8GB dan yang ini masih 6GB, ya cukup make sense juga. Balik lagi sama tipe chipset yang digunakannya apa. Kalau Dimensity 6080 ya masih aman dikasih 6GB, tapi kalau Unisoc T606 ya udah bener dikasih 8GB buat maksimalin di penggunaan jangka panjang. Makanya juga gue lebih ikhlas jadi line up S23-nya itel aja sih. Lebih cocok gitu ya, ini kayak gini. Lebih cocok gitu. Dan kalau kalian penasaran mending ini sama Redmi 13C atau C65 ya simple aja sih. Coba bandingin aja sama sandaran Redmi 13C ya. Dari RAM 8GB ini oke, udah bahkan storage-nya lebih oke juga, udah UFS. Kameranya ada makro ya, ini sih nggak ada, tapi ya udah nggak apa-apa. Layarnya sama di 90Hz juga, ada plus punch hole juga buat kalian yang sangat-sangat peduli. Dan garansi ya itel sih sebenarnya gue rasa standar aja ya, masih 12 bulan. Dengan software update tadi mungkin 1,5 tahun ya. Ya plus minus emang jujur aja, handphone ini masih punya spesifikasi hardware yang lebih baik lagi. Tapi kalau mau bandingin dengan Redmi, gua rasa kurang fair dengan Xiaomi yang udah semakin matang dari segi operating systemnya. Ya lo tau lah, itel tuh ya pasti bakal auto kalah dari operating systemnya. Yang pasti kalau lo ingin sebuah handphone kedua buat mobilitas lo, ini sih udah oke. NFC ada buat lo isi uang digital lo ya, buat parkir atau buat tol. Lo bisa manfaatin juga GPS-nya ya, buat buat navigasi di sepanjang jalan. Atau jadi handphone pertama lo ya buat lo, buat keluarga lo atau kerabat jauh lo dengan harga yang terjangkau juga boleh-boleh aja. Dan sekali lagi jujur ya, gue lebih suka ini dibanding yang 5G-nya, si NFC-nya yang ini. Ya nggak tahu ya, gue ngerasa itel P55 5G ini tuh lebih ke eksperimen aja. Yang NFC ini lebih aman, lebih baik dan lebih matang juga buat dipakai sehari-hari. Ya harganya pun juga oke gitu. Ya tinggal pendapat kalian aja sama handphone ini kayak gimana, smartphone ini bagus atau enggak gitu ya. Coba aja komen di bawah. Abis itu belinya lewat deskripsi kalau pengen, kalau enggak ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, boleh aja. Oke, mungkin aja lah pembahasan gue dari itel P55 NFC ya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh handphone sejutaan. Jangan lupa kasih berapa dari kolom komentar, sama like video kalau suka. Jangan follow semua di Twitter, di Facebook dan Discord, semua di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa dulu. Bye.